Dan Nabi SAW mengatakan orang masuk surga kebanyakan bukan karena sholat, karena sholatnya mungkin lalai. Bukan karena sedekahnya mungkin tidak tulus. Bukan karena jihadnya ingin disebut pahlawan. Bukan karena ilmu, karena dia mencari duit dengan ilmunya. Bukan karena qiraat membaca, karena dia ingin dipuji dengan bagus bacaannya. Tapi, apa kata Nabi? Husnul khuluq. Akhlak yang terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, penonton channel Rahasia Islam, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini untuk kembali menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Sebelum kita menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Abuya Ar-Rasy Hasyim nantinya, tidak lupa marilah kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat darinya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan nanti. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai positif dari tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasy Hasyim. Selamat menyaksikan. Jadi, hati yang taslim kepada Allah, ketika lagi senang namanya syukur, ketika lagi tidak senang namanya sabar. Hatinya tidak berubah. Ya nangis wajar, orang senang juga nangis, orang susah juga nangis, sama ya. Semua kita ada masalah masing-masing, pasti sudah kebayang ya? Sudah kebayang? Itulah gunanya memperbarui syahadat setiap hari, setiap mau sholat, setiap mau zikir, supaya apapun yang dialami kita nggak goyang, ya, tidak goyang. Baik. Wasuila anir raja, ditanya beliau mengenai maqam ar-raja. Nah, ini babnya ya, karena ini bab hikmah-hikmah. Kadang-kadang kalamnya tidak bersambung dengan sebelumnya. Kita ganti topik. Sekarang taslim sudah selesai. Ya mintalah kepada Allah supaya diberi taslim ya. Allah yang ngasih, bukan guru yang ngasih, bukan kawan yang ngasih, bukan kitab yang ngasih. Yang ngasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rahasia baca nama Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu gunanya baca itu ya. Wa usuila 'anil raja. Beliau ditanya tentang maqam dan hal raja. Apa arti raja? Raja bukan ruja ya. Raja ini hope. In English. I hope you. Hope apa? Harap. Harapan kepada Allah itu apa? Ini bukan harap dalam bahasa Indonesia, tapi harap dalam bahasa rohani. At-tama' fi fadlillahi wa rahmatihi. At-tama' dalam bahasa Arab bukan tamak bahasa Indonesia ya. Tamak itu menginginkan yang kuat sekali. Kalau tamak dalam bahasa Indonesia sama guru saya, tapi kok setiap kali sama guru saya suudzon sama guru. Apa obatnya? Itu masalah dia. Nah itu mulainya dari Allah dulu. Dia mengenal rahasia Allah pada gurunya, baru dia bisa husnuzon kepada gurunya. Ada yang husnuzon nama Buya Aldomi nggak? Husnuzon, bukan husnuzon. Ada yang husnuzon nama Buya Aldomi nggak? Husnuzon lah. Kalau ada ekspektasi kita nggak nyampe di Buya Aldomi nggak melakukan yang kita pikirkan, kira-kira kalian suzon nggak mau Buya Aldomi? Berbaharui siapa tahu kita melakukan hal itu. Maka Imam Nawawi setiap hari berdoa, ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Pernahkah doa, nih berteman, ya Allah tutuplah aib temanku dariku. Suami istri pernahkah berdoa, ya Allah tutuplah aib pasanganku dariku. Harus begitu. Berguru, bermurid, berkawan. Kalau majelis mau tetap jalan. Dulu masih ingat kawan-kawan kita pejuang politik bikin mart A, B, C, D ini nama-namanya macam-macam.
Kenapa rusak? Karena dia suuzon sama kawannya. Sekarang mat itu udah nggak ada, matnya sudah sudah mati. Katanya berjuang untuk Islam, yang ada berjuang untuk kantongnya sendiri. Dan alhamdulillah kami sudah ngeliat banyak zawiyah, surau, majelis itu rusak karena orang suuzon. Suuzon pertama kepada guru. Guru suuzon juga ke murid, ya selesai sudah. Kawan sama kawan ya, itu majelis namanya bukan majelis Rasulullah, majelis Nabiullah, Habibullah, bukan majelis zikir thariqah, itu majelis ya ente yang tahulah namanya ya. Kalau isinya suuzon jadi kalau majelisnya sudah ini, ya itu majelisnya Rasul. Itulah majelisnya Nabiullah, majelisnya Habibullah, majelis thariqah para imam ya. Itulah gunanya berthariqah itu tidak hanya zikir-zikir, riyadhah, mujahadah, tapi juga ada kajian keilmuannya. Lalu ada khidmat di situ. Di saat khidmat, disitulah orang kemudian gonjang ganjing. Ada yang G-nya hilang Bu ya. Al-huznu ala wujuh. Tadi rasa harap, sekarang al-huzn, sedih. Boleh nggak sedih? Boleh nggak sedih? Ya, kata Imam Haris Muhasibi, kamu jangan sedih, jangan nangis untuk hal yang remeh-temeh. Kalau sedih, kalau mau nangis, halnya harus serius. Ya. Al-huznu ala wujuh, huznu ala faqdi amrin yuhibbu wujudahu atau yuhabbu wujudahu. Jadi kalau sedih terhadap satu perkara yang dicintai Allah Ta'ala wujudnya, bukan dicintai kita aja. Huznu makhafati amrin mustaqbal. Sedih, khawatir terhadap perkara masa depan. Masa depan yang sebenarnya adalah akhirat. Ya. Wa huznu lima ahabba min az-zafar bi amrin fa ta'akhkhar an muradi. Sedih karena ingin mendapatkan kesuksesan di suatu hal, tapi Allah akhirkan kesuksesannya. Wa huznun yatadhakkaru min nafsihi mukhalafatul haqqi fayahzan lahu. Inilah huzun paling tinggi. Sedih tertinggi adalah ketika sedih, dia pandang-pandang dirinya, ternyata dia pernah menyalahi ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan sedih untuk hal-hal yang sederhana. Jadi dibalik, jangan tertawa terhibur untuk hal-hal yang bohong, ya, hal-hal yang nggak terlalu bermanfaat. Kita lanjut ya. Itu udah berapa fase ini tema. Sekarang bab apa tema yang berikut? Husnul khuluq. Ada yang namanya husnul khuluq. Husnul khuluq artinya akhlak yang bagus. Apa yang disebut akhlak bagus? Apa yang disebut akhlak bagus? Suka nyapa gitu ya. Suka neraktir itu bagus tuh. Apalagi? Nggak suka marah-marah, betul ya? Ini kata Imam Al-Haris Muhasibi. Husnul khuluqi ihtimalul adha. Berakhlak yang baik itu adalah ihtimalul adha. Menanggung rasa sakit. Menanggung masalah orang. Itu husnul khuluq. Ini yang kita sebut orang yang punya tanggung jawab besar. Yang kedua, qillatul ghadab. Marahnya sedikit. Dia kalaupun marah untuk hal-hal yang pantas dimarahi. Yang marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayyidina Ali selagi ditanya sama orang, itu yang disebut nafsiyahnya sudah lebur. Yang kedua, dia menghina aku. Dia berusaha menyakiti aku. Maka aku lepas karena diriku sudah fana, diriku sudah lebur dalam cinta Allah, cinta Rasulullah SAW. Kira-kira begitu kalau diterjemah bebas ya. Ini gimana? Kalau disalib orang marah nggak?
Ya. Marah, ngamuk-ngamuk ya. Saya pernah ngalamin juga ya. Kita nggak nyadar, kita kan masuk tol. Toto ada yang mau cepat masuk. Ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk di tol. Ngamuk-ngamuk dia. Tahu-tahu dia pakai baju loreng ya. Dia kira gue takut ya. Kita cuekin aja, kita jalan aja. Ngamuk-ngamuk kita cuekin aja. Saya nggak terpancing sama sekali. Waktu itu nggak terpancing. Mungkin waktu lain terpancing juga kali. Karena anggapnya, ngapain juga. Cuma urusan masuk kepala motor, mobil duluan kok ngamuk-ngamuk. Kan nggak level marah begitu. Kalau kita gebuk-gebukan urusan begitu, bodoh nggak tuh? Ya bodoh, karena kita emang mengakui kebodohan dan melakukannya. Wabastul wajhi, betul ya. Wajah yang sumringah, mudah senyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Coba senyum-senyum. 1, 2, 3. Ya, kasih sebenarnya. Wabastul wajhi. Apa kata Nabi? Amal yang paling mudah, sedekah paling mudah itu idkhalus surur ala. Nggak enak. Ketemu guru di surau sana. Kata beliau apa? Mana wajah Nur Muhammad? Katanya. Cakep juga tuh. Ternyata senyum itu ada Nur Muhammad SAW. Kalau ente nar, ya. Nar jahannam yang terlihatin. Dan Nabi SAW mengatakan orang masuk surga kebanyakan bukan karena sholat, karena sholatnya mungkin lalai. Bukan karena sedekah, karena sedekahnya mungkin tidak tulus. Bukan karena jihadnya ingin disebut pahlawan. Bukan karena ilmu, karena dia mencari duit dengan ilmunya. Bukan karena qiraat, membaca, karena dia ingin dipuji dengan bagus bacaannya. Tapi, apa kata Nabi? Husnul khuluq. Akhlak yang terpuji. Ya. Mungkinkah akhlak terpuji kalau dalamnya kotor, busuk? Nggak mungkin. Jadi apa yang kita harus lakukan? Bersihkan batin, pasti zahirnya bagus. Inilah perbedaan bertariqah ruhiyah, nuraniyah dengan hanya bertariqah riyadah. Apalagi, mohon maaf, ini perbedaan kita dengan psikolog, perbedaan kita dengan guru-guru BP di sekolah-sekolah, ya, dengan penceramah-penceramah yang hanya mengancam orang dengan surga neraka. Kalau ingin akhlaknya bagus, masukkan nama terbagus di kolbu kita. Siapa nama terbagus? Walillahil asmaul. Allah mempunyai nama-nama yang agung. Masukkan nama Allah itu. Kalau lagi nggak sabar, baca ya sabur. Kalau lagi nggak syukur, baca ya syakur. Kalau hatinya lagi keras, baca ya latif. Kalau hatinya jahil, baca ya alim, ya khabir, ya alim, ya khabir. Hatinya gelap, baca ya nur. Wahai pemilik nur, terangi kolbuku. Sebut nama Allah itu semua. Kalau ente gak hafal asmaul husna, baca nama Allah aja. Allah, Allah, Allah. Karena yang bernama Rahman itu Allah, yang bernama Nur itu Allah, yang bernama Asy-Syakur, As-Sabur itu Allah. Masukkan nama itu ke dalam kolbu, dia akan baik dari dalam. Tapi sebelum memasukkan nama itu, ya istighfar dulu, syahadat dulu, istighfar dulu. Itu untuk supaya tidak bercampur antara nur dengan nar, ya. Tidak bercampur antara noda dengan air yang bening, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apalagi kata beliau? Wa taibul kalam. Boleh dibaca taibul kalam, boleh taibul kalam. Taibul kalam, kebagusan kalam. Tibul kalam, keharuman kata-kata. Kalau di dalamnya bening, keluarnya bening. Di dalamnya hitam, keluarnya hitam. Ini yang perlu kita istighfarkan terus. Karena setiap hari kita akan diuji terus. Diuji, ya. Jangan dikira ustadz gak bisa begitu. Buya Aldomi pernah marah gak di jalan? Pernah marah gak di jalan Buya Aldomi? Lagi nyetir? Pernah tak? Sesekali? Ya pernah. Kita tahu persis. Ya, jangankan di jalan, di jamiah aja marah, tapi marahnya hak.
Jangan marah kalau nggak hak. Gitu. Eman-eman habis energi kita. Karena marah itu katanya darah kita naik cepat sekali kepala. Itu sebabnya kenapa orang marah itu wajahnya merah, darah ke sini. Harus dialirkan dia. Harus dialirkan kemana-mana dengan cara. Jadi coba senyum. 1, 2, 3. Ketarik deh kan? Ketarik, baru dia kemudian mengalir ke sini. Kita diajarin Pak Dokter tuh begini tuh, kiri kanan. Kalau ente susah senyum ditarik gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-am likulli syai'in jauhar. Ini semua punya permata nggak dalam dirinya? Apa permata yang kita pertahankan dalam diri? Namanya jauharul aql. Setiap manusia ada permata, ada inti di dalam dirinya. Inti terluar itu al-aql, akal. Akal ini pun juga akal pada pikiran, ada akal pada qalbu, ada akal pada fuad, ada akal pada sir, ada akal pada ruh. Kalau orang pikirannya tidak berakal disebut gila. Gilanya itu apa namanya? Yang masuk sakit jiwa itu apa? ODGG apa? Gitu deh ya. Kalau masuk ke kolbu dia gila. Kolbu itu gilanya dua aja. Gila dunia atau gila kepada Rabbud dunia. Allah pencipta dunia. Maka Syekh Abdul Qadir ditanya, orang gila. Apa jawaban beliau? Nahnu majanin billah. Kami ini orang gila karena Allah. Gila dalam mencintai Allah. Emang cinta itu bikin gila. Gila kepada Allah. Kalau lepas itu akal, orang akan ngomong tentang cinta itu agak lebay-lebay. Ya? Makanya orang yang agak kendor dikit akalnya, ya akal fikrohnya ya, dia kemudian mulai kasmaran, pasang status, bikin puisi. Ya, sebenarnya akalnya yang di sini kendor, di sini kenceng. Makanya kemudian menjadi agak sedikit kasmaran. Tapi yang menjadi sampai hari dikekal menjadi syair-syair mulia, syair-syair yang didendangkan seperti syair Rumi, Busiri, ya syair Abul Hasan Sustari. Abul Hasan Sustari itu disebut presiden para penyair dari kalangan ahli marifat. Rais ya, Raisus Syu'ara, Za'imus Syu'ara indal arifina billah. Namanya Abul Hasan Sustari. Ya. Abul Hasan Sustari ini itu dia kegilaannya bukan lagi pada kolbunya, tidak hanya pada fuadnya, sudah tembus pada sir dan ruhnya ya. Maka kalau baca syair-syairnya Abul Hasan Sustari itu indahnya bukan main. Seperti Salabat Laila, tahu kan? Salabat Laila, gimana ya? Salabat Laila, nggak enak suara kita. Apa gimana kelafaznya? Buya Asfit yang jago tuh. Ya. Ya, apa? Oh iya, itu. Itu Salabat Laila. Laila merenggut akal kesadaranku. Ganti dengan kesadaran gila, kesadaran ruh. Laila di situ bukanlah Laila yang dipahami orang nama perempuan, tapi Laila adalah simbol misterinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wa jauharul aqli as-sabr. Ciri-ciri orang akalnya terjaga, as-sabru, dia kuat menahan. As-sabr ini ada 3 tingkat. Sabrul awam, sabarnya orang awam terhadap ujian-ujian duniawi, ujian materi, ujian materi, ujian jabatan, ujian ya kejombloan ya. Harus sabar juga yang jomblo-jomblo ya. Ujian pernikahan, ujian pekerjaan, itu semua
ciri-ciri orang akalnya oke, dia sabar. Sabar itu mampu menahan. Mampukah menahan kalau kita lagi sakit itu tidak sakit? Tapi wama sabruka illa billah. Kamu tidak sanggup sabar hakiki kecuali dengan dikuatkan oleh Allah. Jadi jangan tanggung-tanggung sendiri kalau punya masalah hidup. Ya, beberapa hari yang lalu kita jumpa orang, dia bilang, Ustadz tolong doakan saya habis kontrak hari esok. Ya, kita bilang kamu banyak-banyak sholawat aja, bukan supaya lanjut kontrak, supaya dia sabar. Ya, supaya dia sabar. Jadi ciri-ciri orang akalnya sempurna, senang dia syukur, susah dia sabar. Ada sabar salik. Apa sabar salik? Talib, sabar dia menanggung sakit badannya, ngantuknya untuk ngaji, untuk riyadhah, untuk mujahadah. Nah, teman-teman yang sudah ikut suluk sudah paham maksud itu. Ngantuk nggak? Lagi suluk tuh. Tahu-tahu dibangunin Umi Ibet ya. Ya, kesel nggak mau Umi Ibet? Minta maaf noh. Kesel nggak sama Buya Mursal? Cowok ini. Atau pura-pura, aku bangun kau Buya gitu ya. Orang denger dia ngorok, dia ngakunya bangun. Iya, aneh zikir kok. Kakinya naik satu sebelah. Ya lucu-lucunya orang. Ketika dia tahan menahan ngantuknya, tahan menahan untuk tidak rebah badan, 3 hari 3 malam saja. Nanti kalau kita menghadapi beratnya nanti padang mahsyar gimana tuh, gak sempat tidur, ya nggak ada yang bantu. La tanfa'uhum asy-syafa'ah, nggak ada yang bisa bantu sama sekali. Sabar yang tertinggi, as-sabru fillah. Sabar dalam mencintai Allah. Sabar dalam berjuang untuk agama Allah. Sabar dalam mengamalkan ajaran-ajaran Allah. Itu sabar tertinggi. Itu sabar fillah ini bertingkat-tingkat lagi. Ada sabar arifin, ada sabar muallimin, ada sabar mujahidin, itu lain-lain lagi. Kalau mujahidin dalam jihad, muallimin dalam mengajar, santrinya macam-macam, saliknya macam-macam, aneh-aneh dia sabar. Yang paling tinggi sabar arifin. Sabar orang yang kenal Allah SWT. Dia tidak ember ilmu ma'rifat. Tidak kemudian dia sadar hakikat alam semesta ini binasa, yang ada hanya Allah. Dia kemudian tidak mengatakan anak Allah. Ini sabar. Inilah masalah Syekh Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar. Mereka kurang sabar. Ya, kurang sabar aja. Maka ghafarallahu lahum wa satara uyubahum. Kita faham apa yang mereka alami. Dia sabarnya sudah di atas arifin, bukan lagi di bawah, ya. Kok ada hari ini orang nggak ngerti apa-apa tentang dia terus mengkafirin dia, kan nggak level. Orang baru level santri, jadi santri aja ente nggak sabar, jadi salik aja nggak sabar, terus ngata-ngatain Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar. Bab suluk aja nggak pernah ikut suluk, terus berfatwa tentang Al-Hallaj sesat, Syekh Siti Jenar sesat. Ngaca itu. Al-Hallaj itu, Syekh Siti Jenar itu sudah melewati kesabaran salik, santri, sabar ulama, mujahidin, sudah lewat ya. Dia cuma tidak sabar di bab arifin. Ya, itu tingkatan sabar tadi ya. Dicoret-coret sendiri aja. Saya lagi malas nyoret ini. Buya mau dicoret, Buya? Al-amal biharakatil qulub fi mutala'atil ghuyub ashraf min al-amal biharakatil jawarih. Perhatikan, kayaknya harus ini baru dicoret nih. Tolong nih reflek. Amal itu ada zahir, ada batin. Amal apa? Ada zahir, ada batin. Bagi Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi, amal ya, amal ini bukan amal soleh aja, amal itu bisa buruk. Amal jawarih, amal qalbu.
Apa arti jawarih? Zahir badan. Qalbu berarti batinnya. Nah, ini amal. Apa kata beliau? Nah, contoh amal batin apa? Di dalam sholat dimulai amal batin di mana? Niat ketika mengatakan usolli atau ketika hati kita sedang menghadap Allah. Ya. Jawarih, lafaz Allahu Akbar, tangan naik, itu namanya jawarih. Kebanyakan ilmu hari ini yang dibedah cuma ini. Cuma sampai di sini kebanyakan ilmunya. Ya. Nah, apa kata beliau? Nah, ini bagian terakhir kita baca pada sore ini. Al-amal biharakatil qulub fi mutala'atil ghuyub. Amal dengan gerak hati dan lebih mulia dari amal dengan anggota tubuh. 70-an tapi hatinya tidak hadir, lalu kolbu kita baca sekali, itu setara. Itu setara ya. Tolong angkat deh. Oleh karena itu, teman-teman coba, kalau talqin zikir, ditalkinkan zikir lisan, habis itu zikir kalbu. Dan ada yang lebih tinggi lagi, amal kalbu itu yang tertinggi adalah al-ilmu. Ilaha illallah, sertakan kalbumu dalam mengenal Allah, baru baca la ilaha, itulah maknanya. Ya. Dan itu yang disebut Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, man qala la ilaha illallah min qalbihi khalisan mukhlisan min qalbi. Yang baca la ilaha illallah dari kalbunya pasti masuk surga. Jadi ada jaminan masuk surga dengan baca la, ada. Tapi bacanya dengan kalbu, gitu ya. Ini sudah 5, tapi kok kayaknya udah sore kali. Barangkali cukup ya. Kelas ya. Sampai jalan lebih. Jadi jika disimpulkan ada berapa poin di situ? Pertama tadi tentang ubudiyah, taslim, raja, sedih, akhlak yang baik, jauhar, amal qalbu. Amal terbagi dua, amal zahir, amal batin. Amal zahir pada anggota tubuh, amal batin pada inilah sebabnya kenapa sholatnya Nabi setara dengan sholawat alam semesta, sholatnya alam semesta, karena beliau menyertakan kolbunya, sirnya dan ruhnya. Ya. Lalu kenapa sebaliknya fawailul lil musallin, celaka bagi orang sholat, dia sholat tidak menyertakan kolbunya, sirnya, ruhnya. Ya, semoga Allah menghidupkan kolbu kita, ya, sir kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karim ya azim ya azim. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa ghadaiha wa lali wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang merupakan obat hati dan penawar jiwa kami, obat tubuh kami dan badan kami, penerang mata kami dan penyejuk mata kami, yang memuaskan dahaga rohani kami dan yang menyampaikan kesadaran kami kepada Allah wa ala alihi wa ashabihi jema'in. Allahumma ya Allah, ya salam,
nas'aluka an tarzuqna at-tasdiq wa taslim. Allahumma ya Allah, berikanlah kami sifat ubudiyah, sifat taslim di dalam kalbu kami. Allahumma ya Allah, sabbitna inda nuzulil bala, sabbitna ya Allah indama a'taytana bi khairin fanashkuruka fahinama asabana syarrun fanasbiru bika. Ya Allah, berikanlah kami sifat syukur, sabar, sifat syukur saat mendapat nikmat, sifat sabar saat engkau renggut nikmat tersebut. Allahumma ya muqallibal qulub, ya man biyadihi qulubuna wa anfusuna. Ya Allah yang menguasai kalbu kami, jiwa kami. Sabbit qulubana ala dinika wa ta'ati. Tetapkan hati kami hanya menghadap kepada engkau ya Allah, tidak menghadap kepada makhlukmu ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Nabi engkau mengatakan, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdud dunya. Sungguh lelah, sungguh akan merasakan kecapean yang luar biasa pencinta dunia, pencinta dinar, dirham. Faya Rabb ya Maulana, ya Allah, cabutlah cinta selain engkau dari kalbu kami, dan hadirkan ya Allah, dan tetapkan ya Allah, dan istiqamahkan ya Allah kalbu kami, sir kami, ruh kami fi hubbika wa hubbi nabiyikal Mustafa Muhammad SAW, dalam mencintai engkau dan mencintai kekasih engkau Nabi Muhammad SAW. Allahumma tahhir qulubana amman siwak. Ya Allah mohon bersihkan kalbu kami dari selain engkau. Biarkanlah pikiran kami kemana-mana, tapi jangan biarkan kalbu kami menghadap, kecuali kami menghadap hanya ke wajah engkau ya Allah. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Allahumma ashghil qulubana bi'ilmik, bi'ilmi ma'rifatik ya Allah. Sibukkan hati kami hanya dengan ilmu mengenal engkau, ilmu menyebut nama engkau. Mohon ya Allah, jangan sibukkan hati kami dengan selain engkau. Allahumma ashghil qulubana bika la bighairik. Allahumma rzuqna lazzatal munajah. Ya Allah, izinkan kami merasakan nikmatnya, lezatnya bermunajat, bermanja-manja kepada engkau. Izinkan kami ya Allah merasakan nikmatnya menyebut nama engkau di dalam kalbu kami, pada lisan kami. Ya Allah, kuatkan diri kami yang pemalas ini, diri kami yang mudah putus asa ini, untuk berjuang untuk agama engkau, untuk mengabdi kepada orang-orang yang mendapat warisan ilmu kekasih engkau. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim, nas'aluka an tarhamana wa tarhama abaina wa ummahatina wa azwajna wa zurriyatina wal hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at. Ya Allah, penuhkan kalbu kami, ruh kami dengan Rahman Rahimmu ya Allah, sehingga kami tidak sempat membenci lagi ya Allah. Penuhkan jiwa kami, kalbu kami, sir kami ya Allah, dengan rasa kelembutan-Mu ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Layyin qulubana bilutfik, lembutkan hati kami ya Allah dengan kelembutan nur lutfiyah-Mu. Amin ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Latif. Waltuf bina wa bil mu'minin, lembutkan takdir orang-orang yang sedang mengalami kekalutan, mengalami ujian-ujian yang berat. Allahumma idfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar. Ya Allah, tolaklah semua keburukan dari kami dan umat ini ya Allah. Allahumma alhimna rusyda wal istiqamah. Ya Allah, ilhamkan selalu ke jalan yang lurus, pikiran yang lurus, hati yang lurus kepada kami. Ya Allah, farzuqna amal al-qulub, amal al-sir wa amal al-ruh birhaqqi nabiyika Muhammad sayyidir ruh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami kebahagiaan di dunia dengan mengenal Engkau, mengenal kekasih Engkau, kebahagiaan di akhirat dengan berjumpa Engkau dan berjumpa kekasih Engkau. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إيسر وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله يا استجب دعوانا يا ربنا يا ربنا يا فتاح يا فتاح بجاه سيدنا محمد سيدنا الفاتح سيدنا الخاتم سيدنا أحمد سيدنا محمد سيدنا محمود سيدنا يحيد سيدنا ماحي سيدنا عقيم اللهم بجاهه فاستجب دعواتنا واكشف كرب المكروبين واشفي أمراضنا واقضي ديوننا واقضي ديون المدينين وانصر المجاهدين في كل مكان وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ra Syekh Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya'ra Syekh Hasim yang menyampaikan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ra Syekh Hasim tadi dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya bahwasanya jangan sampai kita
terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.